Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Saya ada ketepatan disertasi saya adalah pembuktian pidana material yang selama ini formil dapat diduga. Dan segala mohon maaf, beliau jaksa, pengalaman yang sama kami, kadang-kadang saya agak terharu juga lihat hakim. Kalau setelah putus, kadang-kadang hakim menyatakan kepada saya, minta maaf Pak Junifer, saya sudah maksimal. Ini bahasa-bahasa maksimal ini kan tidak dari hati yang tulus. Kenapa? Karena dalam proses persidangan itu one way dalam perhitungan kerugian negara. Ini tadi Pak Madin menyatakan penyitaan, saya sependapat. Harus clear dulu berapa sih kerugian. Contoh ini Pak Ketua. Dalam proses oke-oke saja dikatakan bahwa dugaan berapa. Katakanlah awalnya mereka mendengar 10 supaya tidak kurang, dia sita 15. Right? Tetapi di dalam dakwaan itu sudah 15. Tetapi kami mengajukan keberatan, mengajukan pra-peradilan, yang disita itu 80. Tentu kan 30-50 kembalikan kita dong. Itu kan logika simpel. Dakwaannya kan dari situ. Yang terjadi apa? Putusan pengadilan merampas itu semua dengan dasar yang saya katakan tadi. Potensi yang akan datang sesuai dengan perhitungan BPKP. Jadi kami praktisi hukum, Pak Magdir, kadang-kadang kami malu juga kepada klien kami ini. Penghitungan kerugian negara, ini kan nanti kembali kepada perhitungan kerugian negara semua nih. Ya Pak Magdir ya. Malu kita kepada klien. Kita panggil ahli keuangan yang paling paten di dunia. Menghitung kerugian. Ini kelas internasional kita hadirkan ke pengadilan.
tidak nyambung hitungan yang dilakukan audit BPKP negara ini dengan profesional. Karena apa? Karena di dalam persidangan, sudah masuk di persidangan. Nah, hakim, kalau kita konfirmasi kepada mereka, mohon maaf segala maaf, tidak pernah baca itu apa perhitungan keuangan negara, tetapi mereka memegang apa yang sudah dihitung oleh BPKP, yang menurut kami sebetulnya perhitungan itu juga sangat bias. Nah, pada kesempatan ini kalau memang serius ketua, ini harus betul-betul masukan yang tadi Pak Madir katakan dan saya, itu clear dulu. Kami setuju, sita, ya toh, sebelum persidangan setuju. Tetapi tolong, perhitungannya itu clear. Ya, ini harus clear. Tim ini menangani, ada satu, saya tidak sebut, ada kaitannya kepada Asabri, tidak ada kaitan dengan yang lagi rame, tidak ada kaitannya dengan rame. Klien saya ini pengelola asuransi, pengelola asuransi. Nasabahnya itu, nasabahnya 14.000. 14.000. Ketentuan asuransi tentu uangnya ini kan ditempatkan ke beberapa bahasanya kita ya membeli saham. Yang dialami klien kami pembelian saham yang real di pasar modal itu disita. Dianggap apa? Dianggap bahwa saham yang kita beli itu, yang kita mampatkan berapa? 2 triliun. 2 triliun. Disita. Ini uang nasabah. Kami lampirkan di dalam persidangan, bukti-buktinya, nasabah masukkan uang. Clear. Nama nasabahnya clear. Kemudian asuransi mengelola ini dengan baik. Inilah hasilnya tentu. Ya semua tahu, para perbankan sama asuransi memang begitu semua. Disita ini semua. Kami di pengadilan negeri itu menang. Dikatakan bahwa pemblokiran dan kemudian penyitaan itu cacat hukum. Saya nggak tahu. Kami kira di Mahkamah Agung lebih paten lagi. Ternyata Mahkamah Agung mengalahkan kami. Putusannya, kalau nanti boleh kami, kalau mau putusannya kepada kami, nggak ada pertimbangan yang bisa masuk akal menyatakan sah penyitaan. Nah loh, akhirnya 14.000 klien kami. Ada berapa meninggal? Itu kalau nggak salah ada 15 orang meninggal. Karena uang yang ditempatkan di situ adalah hasil dari pensiun. Ada yang sekolah anak. Dan banyak keluarga yang bercerai. Upaya apa kami lakukan? Tidak ada upaya lagi. Karena tidak PK, ya sama aja. Karena mengajukan keberatan menggunakan pasal 19. Pertanyaan lebih lanjut. Pertanyaan lebih lanjut. Upaya apa lagi kami harus lakukan? Padahal, kalau dieksaminasi putusan ini, dan kami sudah eksaminasi ke akademis, semua geleng. Bukan geleng kepala lagi, kaki, tangan geleng semua.
yang kasihan ketua, korban-korban masyarakat. Tetapi pencitraan yang terjadi. Jadi mohon maaf ketua, kami tidak berkeluh kesah, tetapi karena kami diundang sebagai praktisi dan ketua dan akademisi juga, kami sengaja ini karena saya kira kita sudahin deh. Mau kita bangun bangsa dan negara ini, penegakan hukum yang paling utama. Di tangannya Pak Ketua. Senang Pak Ketua mengundang kami para praktisi membahas ini. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.